tahun lalu ditunjuk oleh gubernur, apakah tahun ini ketua pelaksananya juga akan ditunjuk Bapak? Enggak, itu bisnis campur aja. Nanti campur aja ya Pak? Untuk 2024 harus ditentukan juga apakah naik penyelidikan atau tidak. Ditemukankah pihak yang bertanggung jawab atau tidak dalam waktu tertentu. Jadi soal masih harus dilaksanakannya Formula E di 2 tahun berikut ini adalah persoalan serius. Dan kita harus ingat, seperti yang tadi saya katakan, Pemprov sudah membayar komitmen fee ke VIA 650 miliar rupiah. Itu pun masih kurang bayar katanya, 90 miliar rupiah. Karena selama ini selalu timbul pernyataan dari pihak eksekutif yang mengatakan bahwa tidak ada dana APBD yang terpakai. Padahal dikucurkan di 2019 selama kita baru masuk itu yang pertama. Apalagi kemudian dikaitkan dengan Formula E, saya kira kami sangat menyayangkan itu. Karena sekali lagi kami profesional untuk menangani perkara ini. Karena sepanjang kemudian alat bukti ada, pasti kami naikkan terhadap juga dan katakan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum juga tentunya. Kan sudah 6 bulan berlalu sejak acara itu diselenggarakan, laporan keuangan belum juga dikeluarkan. Acara ini mahal sekali biayanya. Untuk komitmen fee saja, Pemprov sudah mengeluarkan 650 miliar rupiah. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar mekanismenya aja. Sebenarnya Anies tidak diizinkan melakukan komitmen yang penerapan programnya melampaui masa jabatannya. Namun ya namanya Anies, aturan semendasar itu pun dilanggarnya. Kini yang harus menanggung akibat semua itu ya Pemprov DKI. Masih ada kewajiban untuk menjalankan Formula E selama 2 tahun berturut-turut. Itu mau aja. Itu kan mirip-mirip kayak mau bikin 10K, orang mau lari pagi. Kalau mereka merasa itu bukan itu yang lancar, silakan aja. Heru Budi sendiri sudah mempersilahkan Jakpro kembali menggelar Formula E dalam 2 tahun ke depan ini. Hanya saja Heru Budi mengingatkan untuk ke depan ini tak akan ada lagi anggaran pembangunan daerah dilibatkan. Nah, pembayaran itu di tanggal 23 Desember kalau tidak salah itu, dan itu belum ada persetujuan dari APBD melalui perda, masih kemudian dibanggar, langsung dibayarkan yang Pak John 180 miliar, itu APBD kemudian. Artinya untuk Formula E, kami pastikan penanganannya sama dengan perkara yang lain. Terbuka di internal untuk didiskusikan, masukan, ya, kemudian diskusi antar direktorat, penyidikan dan penuntut, serta pimpinan, terus dilakukan. Di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena mana laporan keuangan Formula E? Mana? Dan itu memang layak dilakukan. Saya termasuk orang yang percaya acara itu rugi besar. Nggak mungkin untung lah. Penyelidikan Formula E sudah sesuai dengan prosedur. Ketua KPK sebut dirinya tak berniat kerjai Anies Baswedan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan penyelidikan perkara Formula E sudah patuh pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Terlebih KPK sangat menjunjung tinggi asas tugas pokok pelaksanaan KPK sebagaimana diamanatkan undang-undang. Di situ disebutkan salah satunya dilakukan terbuka. Proporsionalitas dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum. Yang pasti yang kita tidak boleh lupakan di dalam pasal 5 adalah menjunjung HAM. Itu amanat undang-undang yang harus kita lakukan, terang Firly. Selain itu KPK juga patuh pada prinsip-prinsip hukum pidana, merujuk pada 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Disebutkannya bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang berlaku hingga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Firly menjamin KPK tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kata dia, tersangka baru bisa diumumkan bila ditemukan bukti yang cukup. Jadi kita pedomannya sama, yaitu hukum acara pidana. Prinsip KPK tidak akan pernah mentersangkakan orang, kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya.
berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana, tegasnya. Di sisi lain, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memaklumi bila upaya penyelidikan dugaan korupsi di kasus Formula E bakal menuai polemik. Mengingat saat ini sudah masuk dalam tahun politik sehingga apa yang sedang dilakukan KPK pasti akan dikaitkan dengan politik. Namun Ali memastikan seluruh kerja KPK maupun program yang berkaitan dengan bidang penindakan tak ada hubungannya dengan politik. Kami lembaga penegak hukum, kami tak pandang bulu melihat latar belakang sosial politik misalnya, apalagi mentarget tak pernah itu dilakukan KPK, tegasnya. Setiap ada laporan yang masuk ke KPK, siapapun orangnya pasti akan ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa masyarakat siapapun itu jangan kemudian selalu mengkaitkan apa yang dikerjakan KPK selalu dikaitkan dengan politik karena kami lembaga penegak hukum, pesan Ali.